Utak-atik makan bergizi gratis masih menjadi bahasan kita di diskusi kita di malam hari ini di Fokus Edisi malam hari ini bersama saya Ardianto Wijaya dan juga sejumlah narasumber. Saya langsung ke Bang Martin. Bang Martin, kalau membahas kita bahas di segmen ini terkait dengan efek pertumbuhan ekonomi daerah juga begitu. Salah satu menjadi sorotan Vian adalah program makan siang makan bergizi gratis ini berpotensi menjadi ladang penghasilan korporasi asing. Tanggapan dari Vian? Ya, itu kita lihat dalam konteks bagaimana jerat korporasi terhadap sistem pangan di Indonesia ya. Karena selama ini sistem pangan kita tiba-tiba impor dan seperti itu. Tapi yang tadi dikatakan Mbak Teh Caca, kalau sebenarnya kalau data produksi pangan kita benar gitu ya, dan itu berpihak kepada petani kecil dan petani lokal, nelayan kecil itu bisa jadi kita tidak butuh impor. Jadi kemudian juga kalau kita melihat kepada mandat Undang-Undang Pokok Agraria untuk melakukan reforma agraria, sampai hari ini pemerintah belum selesai juga untuk melakukan reforma agraria kepada petani. Dan karena yang ada adalah sengaja tidak dijalankan reforma agraria sebenarnya dan kemudian menjadi celah untuk berkurangnya produksi pangan dan sebagainya dan seterusnya. Dan pada akhirnya impor pangan yang pada akhirnya akan menguntungkan pada korporasi pangan seperti itu, termasuk juga di belakangnya atau beneficial owner dari impor pangan itu ya mafia pangan itu yang mungkin sampai hari ini masih ada dan mendapatkan keuntungan besar. Jadi seharusnya pemerintah memberantas mafia pangannya? Mafia pangan dan kemudian mentransformasi sistem pangan. Oke, gitu. transformasi Jadi, sistem pangan. Itu yang sampai hari ini catatan kami bahwa ya pemerintah tidak punya imajinasi bagaimana pertanian keluarga itu sebenarnya bisa memenuhi pangan nasional seperti itu. Yang paling dekat memang di Asia itu negara Cina seperti itu. Mereka berhasil dalam mentransformasi sistem agraria dan melakukan reforma agraria kepada pertanian keluarga dan segala macam turunannya. Kemudian ada koperasi pertanian seperti itu yang itu menunjukkan bahwa jika ada imajinasi pemerintah untuk pertanian keluarga, saya kira ini bisa menjadi salah satu solusi untuk ya bisa jadi makan bergizi gratis sudah dijawab tanpa harus jadi program seperti itu oleh pertanian keluarga. Pertanian keluarga tadi ya, meskipun memang tantangannya besar tadi mafia pangan ini juga menjadi tantangan besar begitu artinya ya. Gitu Mas. Oke, saya langsung lagi ke Teh Caca. Teh Caca, kalau berbicara terkait dengan program makan bergizi gratis ini, Bappenas kan sebenarnya juga sudah punya program yang hampir sama begitu, yang kemudian juga B2SA, Jenius begitu. Apakah juga ada efek ekonomis begitu dari program serupa yang mungkin dijalankan oleh Bappenas? Sebetulnya untuk yang program serupa terkait yang ini ya untuk ketahanan pangan gitu ya. Nah itu kan ada juga nih di Kementerian Pertanian ini kita punya semacam program ketahanan pangan Rumah Pangan Lestari. Jadi bagaimana itu rumah tangga itu dididik untuk menanam jenis-jenis tanaman yang itu mudah ditanam, itu di pekarangan. Nah itu tuh meningkatkan meningkatkan ketahanan pangan mereka karena nggak perlu beli kan. Jadi pertanian keluarga tadi yang dimaksud. Iya, pertanian keluarga juga tadi yang disebut Bang Martin gitu kan. Nah ini juga bisa menghemat dari segi belanja mereka dan juga mereka akan mendapatkan sayur-sayuran yang lebih fresh, lebih sehat. Nah ini kan jadi dampaknya itu tidak hanya ke ekonomi tapi juga dari sisi sosialnya juga. Nah kalau misalnya secara program ini diterapkan dalam lingkup skala luas RT atau RW, ini bisa jadi salah satu komunitas yang mana itu bisa menggerakkan perekonomian di RT setempat. Waktu itu saya pernah survei ke daerah Bandung, di mana itu satu RW mereka menanam rumah pangan lestari dan setiap rumah tangga itu dia menanam komoditas yang beda-beda. Jadi ketika panen itu mereka barter. Dan ada juga yang sampai diolah jadi keripik bayam atau keripik apapun jenis-jenis cemilan-cemilan, cheese stick segala macam. Nah ini kan juga bisa jadi ladang untuk UMKM di RT RW tersebut.
Jadi bisnis juga kan untuk mereka. Nah, jadi memang dampaknya itu luar biasa gitu. Berarti dari kajian ini artinya lebih baik didorong pertanian keluarga ini yang dampaknya juga luar biasa tadi menurut Anda? Iya, lebih baik dari pertanian keluarga sih. Kan sekarang itu ada kecenderungan trennya prosumen ya. Konsumen tapi sekaligus jadi produsen gitu. Nah, jadi tren seperti ini tuh sedang marak digaungkan di berbagai negara juga. Jadi farm to table gitu ya. Jadi memang lebih higienis, terus juga lebih hemat, dan mereka tuh bisa memilih jenis-jenis sayuran yang sekiranya tuh cocok untuk mereka juga. Dibanding makan bergizi gratis lebih efektif mana? Kalau menurut saya sih bagusnya ya paralel ya dua-duanya. Dua-duanya seharusnya dijalankan. Jadi kan kita coba dulu kan di Indonesia ini kan belum pernah ada semacam program serupa ya seperti program makan siang bergizi ini. Nah mungkin paralel aja dua-duanya. Jadi dari sisi siswa tadi yang akan dikasih makan siang, dan juga dari sisi keluarga untuk ketahanan pangan keluarganya. Jadi paralel dua-duanya gitu. Menarik loh Bang Sila, kalau misalnya memang paralel dijalankan keduanya ini begitu. Nggak tertarik nih untuk kemudian difokuskan juga anggarannya nanti untuk ketahanan pangan keluarga. Makanya ketahanan pangan itu tadi sebenarnya kan kita ini kan lebih lebih dipermudah itu dan kayak tambang, sawit, ya kan, yang menurut hemat kami ini kadang-kadang kayak pertanian ini ya, keterbatasan modal, ya kan, keterbatasan juga lahan, terus musim yang akhirnya kita tidak bisa swasembada gitu loh. Sedangkan lebih banyak itu pengusaha itu tertariknya ke penambangan, gitu loh. Terus sawit. Padahal lahan kita sebenarnya cukup luas kalau kita memang mau benar-benar kayak penyuluh pertanian itu benar-benar kayak sekarang kan saya nggak tahu masih ada apa enggak gitu loh. Penyuluh pertanian tapi kurang ya. Kurang ya. Nggak kayak ya mau bagaimanapun kayak zaman Pak Harto tuh oke lah ya, kita harus fair gitu loh. Penyuluh pertanian jadi petani malah. Terus kita punya generasi muda juga jarang yang mau jadi petani juga, itu yang problem juga, ya kan. Makanya ini ke depannya Menteri Pertaniannya ini harus benar-benar yang pemikirannya out of the box gitu loh. Itu yang benar-benar harus hebat gitu. Bagaimana caranya supaya kita bisa swasembada bukan hanya beras, yang lain-lainnya juga, kedelai apa segala macam nggak usah impor gitu loh, ya kan. Dia bagaimana caranya benar-benar bisa menggerakkan Kementerian Pertanian ini benar-benar menjadi sokoguru untuk bangsa kita. Jadi sudah disiapkan ya nama siapa yang nanti akan mengisi kedudukan Mentan ini nanti akan diumumkan tergantung Pak Prabowo. Tapi gitu ya. Intinya sebagai juga masyarakat dan juga kami juga yang kemarin berkampanye untuk Pak Prabowo Gibran, kami mau agar benar-benar pembantu presiden ini benar-benar yang kompeten, ya kan, yang punya track record dan juga profesional, punya pengalaman dan visi yang besar ke depannya. Oke. Baik, saya balik lagi ke Bang Martin. Artinya saran untuk ketahanan pangan tadi sudah ditambahkan juga oleh bagi pemerintah yang baru ini seperti apa program yang akan harusnya dijalankan? Kalau kami bukan ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan. Karena pada prinsipnya jika kita berpihak kepada petani kecil, pertanian keluarga, nelayan tradisional, nelayan kecil, bahkan termasuk juga masyarakat adat, mereka sudah mampu berdaulat gitu ya, tanpa harus kemudian intervensi negara yang malah membuat kekacauan di pertanahan mereka gitu ya, termasuk juga perampasan tanah yang terjadi, infrastruktur malah merupakan salah satu perampasan tanah. Salah satu contoh adalah bagaimana salah satu bandara itu sebenarnya di Indonesia dibangun di atas tanah pertanian sawah yang produktif seperti itu. Saya tidak perlu menyebut ya di mana ya. Banyak, bukan hanya satu. Saya kebetulan penggiat juga. Banyak ya. Jadi banyak sekali konversi lahan-lahan pertanian yang yang produktif, yang berkelanjutan seperti itu, yang dikonversi menjadi infrastruktur yang tidak untuk pangan gitu. Kita punya kebijakan undang-undang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, tetapi itu tidak pernah diimplementasikan dengan benar oleh pemerintah. Termasuk juga kita ada perlindungan petani, undang-undang perlindungan petani, undang-undang perlindungan nelayan seperti itu.
Nah itu sampai sekarang tidak pernah ada implementasi yang serius dari pemerintah seperti itu. Salah satu contohnya kami melihat tidak ada peraturan pelaksananya, sehingga lahan-lahan pertanian, kawasan wilayah tangkap itu dibiarkan rusak seperti itu, dan pada akhirnya ya pangan kita terpaksa impor gitu. Ditambah lagi dampak krisis iklim bahkan bukan krisis lagi sekarang, iklim yang mendidih kalau kata Sekjen PBB seperti itu, global boiling. Ya, global boiling Pak. Jadi kita tuh berada di tahap yang sudah terancam ya, tapi pemerintah seakan-akan tidak pernah punya imajinasi yang benar untuk menegakkan kedaulatan pangan bangsa Indonesia gitu. Nah itu sejak karena ini juga kita bulan depan akan memperingati Hari Agraria ya, Hari Tani Nasional. Jadi pada prinsipnya ya kita kembali dulu ke agraria tanpa harus memaksakan infrastruktur, kemudian proyek-proyek strategis nasional yang ya bisa dikatakan tidak berdampak secara masif kepada rakyat Indonesia seperti itu. Gitu. Oke, Mas Budi menambahkan ini terkait dengan kedaulatan pangan. Ya, saya kira gini, kita harus berpikir strategis. Jadi sebenarnya saya juga yang saya tulis tahun 2019 itu juga soal pertanian keluarga juga ya. Bagaimana kalau misalnya gini, yang empirik ya, yang empirik itu sebenarnya Aisyah itu punya program yang namanya Lumbung Hidup. Aisyah di bawah Muhammadiyah ya? Di bawah Muhammadiyah itu mempunyai program yang namanya Lumbung Hidup. Yang sebenarnya kalau dalam FAO kan family farming atau pertanian keluarga. Jadi kemudian bagaimana kemudian lahan itu yang di sekitar itu dimanfaatkan, yang kemudian apakah kemudian juga sebenarnya nggak terlalu susah ya, terutama kalau di desa ya. Jadi kan kita itu bisa piara ayam, ya kan, kita bisa menanam sayur, kita bisa piara lele atau belut. Itu kan sebenarnya nutrisinya bagus. Jadi semacam itu yang kita itu perlu juga masyarakat itu juga perlu diberdayakan gitu yang tadi. Kemudian yang kedua itu tentang kepastian. Tentang kepastian tadi yang disampaikan oleh Mas Martin tadi. Kepastian itu, apa nih? kepastian bagaimana kemudian ketika petani itu berproduksi itu kemudian dibeli. Oleh karena itu kemudian perlu adanya yang namanya kontrak farming. Kontrak farming ketika ketika kita itu kemudian berproduksi nanti akan dibeli dengan harga tertentu. Jadi udah pasti. Kemudian harus ada asuransi pertanian juga. Kalau misalnya gagal kemudian dia bisa kemudian tercover. Semacam itu, sehingga kalau misalnya itu bisa dilakukan dan kemudian setelah itu juga ada terobosan inovasi, kan gini, kalau kata Einstein itu kan mengatakan gini, kegilaan itu adalah melakukan hal yang sama dan kita berharap hasil yang berbeda. Jadi kita mesti berpikir yang berbeda ini terhadap persoalan ini, soal pangan ini. Misalnya juga yang dicoba diinovasikan misalnya, tadi kan disampaikan soal tanah yang 0,2 hektar. Itu kan produktivitinya kan akan bisa sangat rendah karena skala ekonomi nggak dapat. Oleh karena itu ada inovasi bagaimana kalau misalnya digabungkan gitu, istilahnya corporate farming ya. Bagaimana supaya kemudian skala ekonominya dapat, tapi ada kontrak farming juga yang nanti bisa dibeli juga. Kemudian setelah itu juga berpikir soal bagaimana mengatasi inflasi pangan. Itu juga kita perlu memikirkan soal adanya cold storage, sehingga kemudian bahan-bahan dari untuk makan bergizi gratis itu kemudian bisa nanti disediakan di situ dan dijaga ya harganya. Jadi kalau misalnya ini bisa dilakukan, itu menurut saya inflasi pangan kita paling tidak kan kita bisa menyerap sampai 20% di dalam cold storage itu tadi, sehingga nanti fluktuasi pangan kemudian spekulan pangan itu mereka akan berpikir besar tuh, karena kan ketika harganya naik kemudian dikeluarkan, ketika harganya turun itu kemudian ditahan. Jadi kira-kira semacam itu yang perlu kita lakukan untuk sebenarnya makan bergizi gratis itu trigger untuk berbagai macam hal, penyerapan tenaga kerja, multiplier effect untuk daerah, kemudian setelah itu juga mengatasi kemiskinan, kemudian juga kita takut dengan inequality yang terjadi ya, ketimpangan yang terjadi, kita takut pada pengangguran anak muda. Itu yang menurut saya kita pikirkan dengan seksama supaya impact tadi kan 7 sampai 32 kali ya. Itu kita bisa sampai yang 32 kali gitu. Jadi kalau itu bisa terjadi, itu saya kira keadilan akan terjadi. Kemudian setelah itu juga
berbagai macam untuk perkembangan ini anak juga akan makin baik gitu untuk masa depan. Nah ini dari politik anggaran dulu nih. Ini politik anggaran juga ya. Karena kalau kita bedah nih ya belanjanya Kementan itu lebih banyak untuk program-program yang sifatnya tuh memberikan barang yang habis pakai. Nah jadi belanja Kementan itu kalau di belanja berdasarkan fungsi ya untuk membeli barang itu belanja barang itu 84%. Sementara untuk barang modal yang ini semacam infrastruktur dasar untuk menunjang pertanian itu hanya 4%. Hanya 4%? Bayangin, 4% kecil banget kan? Nah, berarti kan harus ada realokasi dan reorientasi nih. Belanja pemerintah ini jangan yang habis pakai yang bantuan sifatnya personal. Pemerintah fokusnya membangun infrastruktur dasar aja dulu deh. Irigasi, jalan usaha tani, alat mesin pertanian. Yang mana itu bisa meningkatkan produktivitas dan juga menghemat untuk biaya tenaga kerja mereka. Karena pupuk juga. Nah, tapi suka hilang. Nah, karena kan di pertanian ini generasi muda udah nggak tertarik ya. Jadi mereka ada semacam kelangkaan tenaga kerja juga, yang mana itu meningkatkan upah. Nah ini kan jadi meningkatkan biaya produksi mereka. Makanya kenapa harga di dalam negeri dengan impor itu kadang lebih murah impor ya. Ya karena biaya produksi kita itu nggak efisien ya karena itu tadi. Karena masih labor intensif lah. Belum mekanisasinya tuh kurang. Semoga dibutuhkan mentan yang terbaik. Nah, tidak mentan yang oknum menggunakan anggarannya begitu. Nah, itu. Nanti PR saja yang kemudian. Sampai mentannya bayar itu cewek Itu diskusi nanti kita lagi. Iya, itu menjadi PR kita semua. Pengalaman yang berharga begitu. Saya langsung ke Mas Waras. Mas Waras, artinya catatan dari Dev sendiri terkait dengan pengelolaan sistem pangan yang baik ini? Iya, pertama tadi fokus kepada pertanian lokal begitu ya. Tidak lagi semua diberaskan semua daerah begitu. Kembangkan yang jadi bottom up gitu, bukan top down seperti yang selama ini terjadi. Sehingga akan tumbuh diversifikasi pangan. Karena setiap daerah itu punya kekayaan pangannya masing-masing, itu saja yang ditumbuhkan sehingga nanti pada akhirnya itu bisa berkontribusi juga untuk makan bergizi gratis yang lebih murah sebenarnya. Kalau dengan pangan lokal ketimbang beras nanti harus dikirim dari pulau lain begitu, bisa lebih mahal biayanya untuk makan bergizi gratis. Jadi dengan pertanian lokal, pangan lokal itu bisa memperlancar juga program makan bergizi gratis hingga ke seluruh daerah di Indonesia termasuk 3T gitu. Saya langsung minta tanggapan Bang Zul terkait dengan tadi yang saya tambahkan bahwa agar pemilihan bahan makanan gratis ini bisa menahan juga inflasi. Gitu kan sebenarnya ada komoditas yang bisa menahan inflasi ya biar nggak tinggi. Jadi intinya itu. Terus saya tambahkan juga bahwa dengan makan bergizi gratis itu selain ada banyak multiplier efeknya, termasuk siswa itu dia juga bisa menabung sebenarnya. Dan ibu rumah tangga juga nggak capek gitu. Nggak tiap pagi dia harus masak kan. Buat bekal intinya itu. Terus satu lagi, aku mau cerita mengenai IKN ya, agak sedikit lagi bahwa kita harus ketahui kenapa IKN itu menurut saya juga penting karena kita ketahui kemacetan di Jakarta itu kalau kita hitung itu 100 triliun per tahun. Belum lagi banjir. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa. Kerugiannya artinya? Kerugiannya. Jadi makanya saya bilang tadi ya menurut saya sepanjang ini bisa berjalan dengan baik, ya kan, tidak membebani APBN kita, ya sama-sama seiring sejalan lah intinya itu. Sama-sama seiring sejalan. Balik lagi ke Indam sendiri, catatan terkait hal ini. Tadi saya menanggapi yang singkat saja. Ya, makan bergizi gratis tadi. Karena memang benar, paling tidak dari 3 daerah terakhir yang disentuh Hambalang, Solo, dan kemudian Surabaya, itu memang anak jadi partisipasi kehadiran di kelas meningkat. Ini testimoni guru di sana yang menyatakan bahwa datang ke kelas itu jadi full karena menunggu makan gratis. Gitu, karena sejauh ini 41% anak-anak kita tuh nggak sarapan gitu. Jadi dengan adanya makan bergizi gratis ini bisa menambah semangat mereka untuk sekolah. Begitu. Tidak hanya gizi tapi juga menambah semangat untuk sekolah. Kemudian yang pada akhirnya nanti juga harapannya juga bisa menurunkan angka putus sekolah begitu. Kemudian juga dari sisi lain tentu tadi dampak kepada UMKM, kepada petani dan seterusnya begitu. Jadi secara partisipasi siswa meningkat, kehadiran siswa meningkat, harapannya angka putus sekolah menurun, gitu, sehingga pendidikan kita ke depan bisa lebih baik dengan adanya makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Dan ini juga jadi sarana pembelajaran juga buat siswa-siswa bahwa apalagi kalau tadi dengan pangan lokal ya, mereka jadi tahu pangan lokal, pangan di sekitar mereka itu ada beragam, tidak hanya beras katakanlah begitu. Dan
tadi juga dengan pengetahuan seperti itu mereka jadi lebih disiplin karena paling tidak dari tiga lokasi terakhir itu yang diuji cobakan itu diberikan ketika masa istirahat begitu. Kalau yang kelas 1 kelas 3 itu di sekitar jam 10, kalau yang kelas 4 sampai kelas 6 itu sekitar jam 12. Itu mereka jadi lebih disiplin. Pertama lebih disiplin untuk bisa makan sesuai jadwal, kemudian karena makanannya bergizi maka mereka juga jadi lebih sehat harapannya begitu. Kemudian pada akhirnya mereka tidak lagi jajan yang tidak sehat dengan perasa pemanis di luar sekolah, karena kan banyak sekali ya di sekitar sekolah itu dengan perasa pemanis macam-macam. Itu jadi mereka mengurangi itu. Di samping itu juga mengurangi beban biaya hidup orang tua. Karena tadinya anak misalnya harus dibekelin oleh orang tuanya, dengan adanya program ini orang tua tidak perlu lagi memberikan uang jajan misalnya atau mengurangi uang jajan misalnya begitu. Artinya mengurangi beban hidup keluarga sehingga bisa dialokasikan untuk yang lain untuk peningkatan kesejahteraan mereka. Jadi saya kira ini model yang baik secara umum begitu, tapi memang nanti pada detail-detailnya memang kita harus cek begitu karena tadi tiap daerah memang punya karakteristik yang beragam begitu. Kalau yang sejauh ini kan memang masih di kota besar, tier 1, paling tidak tier 2 begitu. Nah, nanti kita perlu cek kalau di 3T seperti apa gitu. Karena memang tidak bisa sama rata setiap daerah model atau mekanisme misalnya distribusinya, penggunaan makanannya dan seterusnya. Tapi yang menjadi PR terkait dengan peningkatan produksi pangan lokal ini begitu Bang Martin, kira-kira apa yang kemudian harusnya didorong oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan produksi pangan lokal tadi? Ya, kembali lagi kayak dari awal saya mengatakan transformasi sistem pangan seperti itu ya. Karena ini tidak hanya terkait dengan produksi, tapi praproduksi terkait dengan persiapan lahannya, kemudian alat-alat produksinya dan segala macamnya. Kemudian juga tidak hanya sekedar politik jargon ya, pangan lokal, karena dari tadi kita membicarakan, kita tidak tahu nih konsep yang sebenarnya seperti makan bergizi gratis itu seperti apa gitu. Itu kan pertanyaan mendasar kami dalam konteksnya. Dan kemudian transformasi sistem pangan juga berkaitan dengan bagaimana paradigma pemerintah terhadap pertanian lokal gitu ya, pertanian perikanan lokal. Petani itu tidak sekedar bekerja untuk memproduksi pertanian gitu ya, tetapi juga mereka juga untuk menghidupi keluarganya juga. Jadi penyerapan dengan makan bergizi gratis ini salah satu cara ya sebenarnya. Tetapi kalau misalkan kita tidak tahu konsep yang real sebenarnya seperti apa, tapi tiba-tiba sudah ada anggarannya 71 triliun, itu kan bisa menjadi celah baru untuk kita dikelabui sebagai publik gitu ya. Dan ya kembali lagi siapa yang akan menguntungkan dari makan bergizi gratis ini gitu. Dan konteks bagaimana selain transformasi terhadap sistem pertanian juga bagaimana alat-alat produksi juga dipastikan didukung oleh pemerintah seperti itu. Yang dikatakan oleh Teh Caca tadi itu sangat mendasar gitu ya. Yang saya katakan lahan pertanian sawah yang kemudian dikonversi menjadi yang produktif loh, itu produktif, sawahnya produktif, kemudian dikonversi menjadi bandara gitu ya. Nah, tidak hanya di situ, tapi juga di berbagai tempat dan termasuk juga hilirisasi industri nikel itu juga berdampak buruk terhadap perikanan seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar pertanian gitu ya, tetapi juga perikanan dan juga kita melihatnya secara menyeluruh dari produksi pangannya sampai apa yang ada di atas meja kita. Nah Caca, singkat saja, agar makan bergizi gratis ini bisa berjalan dengan baik, apa yang kemudian akan Anda sarankan? Yang paling penting ini memastikan keterlibatan petani lokal. Jadi backward linkage-nya ini tuh dibangun nih. Jadi ada suatu sistem di mana mulai dari data dulu ya, data penerimanya harus jelas, harus update terus. Karena kalau misalnya nggak update ini akan terjadi penyelewengan lagi. Nah terus yang kedua ini bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasinya. Karena kita kan harus mengevaluasi program-program ini bagaimana dari sisi transparansi anggarannya juga, terus dari sisi belanja mereka tuh seperti apa. Itu juga sangat penting. Dan yang ketiga ini adalah adanya regulasi nih yang mengatur bahwa di setiap desa ini harus melibatkan yang tadi kontrak farming atau segala macam, itu kan harus diatur. Kalau nggak diatur tuh nggak ada sebuah keharusan bagi mereka untuk melakukan tersebut. Jadinya ujung-ujungnya yang dikhawatirkan adalah diserap lagi oleh vendor besar. Nah ini kan nggak boleh kan. Nah, makanya jadi jadikan
program ini tuh sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola pangan kita yang karut-marut. Jadi intinya di situ sih. Ada 3 tadi yang ditekankan ya, Bang Sil, artinya data, evaluasi, serta regulasi yang jelas itu yang kemudian menjadi catatan. Sebenarnya konsep makan bergizi gratis ini kan menurut Pak Prabowo itu kan ada 2 hal. Yang pertama itu kecukupan gizi dulu, 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua bahwa penerima manfaat ini kalau bisa diperbanyak. Termasuk kita sering berkampanye juga bahwa nanti tentunya akan dilibatkan gitu loh, kearifan lokal, suppliernya, distribusinya, apanya semua dari lokal, dari desa lah intinya itu. Jadi memang hanya kan konsep ini kan lagi bergulir nih, ya kan, belum final karena kan kita barang baru yang harus memang kita harus lakukan riset, ya kan, lakukan pendataan, uji coba terus sampai terus kan ya. kita ngomong aja ya, kita penerima manfaat aja nih sekarang kita umpamanya bantuan-bantuan PKH dan sebagainya, ya kan, antar kementerian aja kita tahu kan datanya beda data gitu loh. Dan ini memang harus kita akui, dan ini nantinya kedepannya ini kan mudah-mudahan semuanya ini bisa sempurna ketika dijalankan, intinya itu. Nah, makanya masukan tadi dari teman-teman KOR, Indef, terus dari Fian, ya kita senang sekali gitu loh masukan ini. Jadi ini ya kita sama-sama belajar kan istilahnya. Ini kan barang yang baru nih, ya kan, yang kita semua hanya tahu bahwa di China ternyata di Jepang sudah dilaksanakan berhasil dan mereka semuanya bagus dan berhasil. Mudah-mudahan kita juga bisa sama gitu loh untuk makan bergizi gratis ini. Itu harapan kita semua, artinya tadi butuh banyak diskusi lagi, termasuk juga uji coba yang masih akan terus dilakukan sampai dengan Oktober nanti, begitu Bang Sil, dan kita harapkan semoga kita terus mengawal program baru tadi katakan oleh Bang Sil supaya tidak menjadi ladang korupsi juga, itu yang menjadi catatan kita semua tentunya, Bang ya. Komitmen dari itu yang kemudian harus dijaga. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Bang Martin, Mas Budi, Bang Sil, terima kasih sudah bergabung, Mbak Caca dan juga Mas Faras, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan demikianlah diskusi kita di malam hari ini terkait dengan utak-atik dari makan bergizi gratis. Saya Ardianto Wijaya Kusuma mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat malam, sampai jumpa.